Rasulullah itu mencekik setan ketika ada setan ketika Rasulullah sholat itu ada setan menggoda dari bangsa jin kemudian dicekik. Nah dari mulutnya itu keluar sesuatu yang serupa dengan air gitu loh maksudnya. Serupa yang serupa dengan enak itu karena keluar dari mulutnya jin itu maka dianggap liur. Ya sama dengan kita. Apakah terus liur kamu jadi tanah lo jadi air comberan kan enggak toh? Ya tetap aja liur kamu ya jadi liur, ingin bukan keluarnya dilewar terus tanah gitu kan enggak. Kan itu tadi kembali kepada unsur atau dalam bahasa sekarang mengilusikan diri menjadi bentuk air. Terus di sini ada namanya golongan Mu'tazilah. Ini golongan yang keluar dari Islam ya menurut Ahlus Sunnah, bahwa Mu'tazilah ini adalah kelompok-kelompok yang memang memiliki pendapat yang keras. Orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwa mereka memiliki tubuh yang lembut dan halus sehingga sangat sulit untuk bisa dilihat. Tapi sebagian Al-Qadhi Abu Bakar tadi berkata bahwa ada orang-orang yang memang diberi kemampuan untuk bisa melihat itu. Ada juga orang yang tidak diberi kemampuan untuk melihat itu. Terus juga ada kemampuan-kemampuan itu karena sebab pertolongan jin juga. Sehingga di sini banyak sekali dalam tafsir di surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul dan seterusnya. Itu dalam surat Al-Jin itu berkata bahwa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi, intinya adalah yang ghaib itu hanya Allah yang tahu, kecuali diberikan kepada para nabi dan rasul. Nah, di sini orang-orang yang menentang tentang ilmu supranatural itu pakai ayat ini, selalu pakai ayat ini, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi, itu surat Al-Jin. Itu lupa ayatnya berapa tapi bunyinya seperti itu. Jadi intinya nggak mungkin ada orang itu bisa melihat jin karena di Al-Quran sudah jelas malimul ghaibi, pada yang ghaib itu hanya Allah yang tahu, kecuali diberikan kepada orang-orang yaitu para rasul dan nabi. Mereka ini menafsirkan ini berdasarkan terjemah sih, nggak berdasarkan tafsir terus kemudian riwayat. Yang dimaksud dalam surat Al-Jin itu adalah alimul ghaibi ahada, itu maksudnya adalah perkara-perkara gaib, termasuk pahala, dosa, nasib, ya kan, terus qada qadar, terus kemudian surga neraka dan sebagainya. Itu kan hal gaib, itu hanya Allah yang tahu dan itu hanya dikasih tahu kepada Rasul melalui perantaraan nubuah. Sedangkan jin ini adalah makhluk, malaikat juga makhluk. Mereka juga. Sehingga di sini sebagian ulama menyatakan bahwa jin itu tetap bisa dilihat oleh manusia, tapi dengan ada beberapa syarat. Nanti ada syarat-syarat, ada beberapa syarat atau ada beberapa sebab bisa terlihat. Bukan berarti jin ini nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah, riwayat itu banyak, jin itu bisa dilihat itu banyak banget. Jadi kalau orang itu nggak mau baca riwayat dari tabi'in ulama-ulama, langsung menggunakan alimul ghaibi fala yudhiru ghaibihi ahada itu yang pasti dipakai nanti kalau ketemu orang-orang yang tidak senang dengan pembahasan supranatural seperti itu tentang dunia jin. Kamu jangan heran, pasti ayat itu nanti yang jadi senjatanya. Kamu bisa lihat jin, kamu ini termasuk bersekutu dengan setan gitu kan. Mana yang tahu gaib itu hanya Allah sebenarnya. Padahal gaib maksudnya itu perkara gaib, bukan makhluk gaib dalam ayat ini. Sedangkan saya belum pernah ketemu bahwa jin itu adalah dianggap makhluk, itu belum pernah ketemu dalilnya. Yang ada itu adalah dalil jin itu melihat dari tempat yang manusia tidak bisa melihatnya, sehingga itu dianggap gaib. Maksudnya al-jinu gaib, maksudnya jin itu gaib itu tidak ada. Maksudnya yang menyatakan bahwa jin itu makhluk gaib itu tuh saya belum ketemu dalil yang benar-benar langsung menyatakan bahwa itu gaib. Yang ada adalah dalilnya jin dan sekutunya itu melihat dari tempat yang tidak dilihat dari manusia, yang artinya jin itu adalah bersembunyi. Nah, kata bersembunyi ini orang nggak bisa lihat maka disebut gaib, sehingga jin itu dikategorikan makhluk gaib. Tapi kalau mau ditanya itu tadi gaibnya di mana gitu, karena sebenarnya gini, mereka bersembunyi gitu maksudnya. Asbab disebut gaib karena mereka tersembunyi. Maka sehingga ada pertanyaan, mampukah manusia bisa melihat jin? Kita kembali ke awal penciptaan, awal mula. Ya, tapi ini jangan dijadikan sebuah
dalil yang bagi kamu ini saklek ya. Ini adalah pola pikir ya, hakikat yang dari saya sendiri yang berpikir itu begini. Ketika awal mula, ketika dikumpulkan antara malaikat, iblis dan Adam, ketika Adam diciptakan, terus kemudian malaikat itu dalam Al-Quran itu sempat ada sedikit protes, kenapa harus menciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan di bumi. Terus kemudian dibantah oleh Allah, Allah lebih tahu atas ciptaannya. Terus kemudian ketika itu malaikat disuruh sujud ke Adam. Sujud dalam arti menghormati. Ingat, sujudnya malaikat dan perintah sujudnya malaikat dengan iblis ke Adam itu sifat untuk menghormati, bukan mensujud menyembah. Ingat itu. Iblis salah tafsir. Iblis salah tafsir bahwa yang dimaksud oleh Allah itu sujud untuk menghormati, bukan menyembah. Yang menyamakan statusnya dengan Allah itu enggak. Nah, akhirnya apa? Malaikat mau menyembah. Sebelum menyembah ya, Allah menguji dulu malaikat ini, karena malaikat itu tadi protes kenapa harus menciptakan itu gitu kan, menciptakan Adam dari tanah gitu kan, pada akhirnya nanti akan menjadikan kerusakan. Allah membantah bahwa apa yang dikatakan malaikat itu bahwa Allah lebih tahu tentang ciptaannya gitu loh. Allah lebih tahu. Maksudnya aku lebih paham apa yang aku ciptakan, sehingga untuk meyakinkan malaikat, maka malaikat diuji, yaitu disuruh menyebutkan benda-benda yang ada di situ. Jadi menurut riwayat itu ada hewan-hewan, ada benda-benda dan sebagainya. Akhirnya apa? Nyerah malaikat. Malaikat itu nyerah, nggak maksud itu malaikat itu nyerah, nggak bisa nyebutin benda-benda itu apa namanya, nggak bisa. Nah ini bukti bahwasanya malaikat itu nggak memiliki pengetahuan yang banyak kalau Allah nggak ngasih tahu. Sehingga akhirnya untuk membuktikan Adam lah yang disuruh menyebutkan benda-benda itu. Hewan ini namanya apa disebut dan sebagainya. Akhirnya dari situlah malaikat merasa apa ya, merasa kalah. Oh, Adam bisa nyebutin nama-namanya dan Allah membenarkan, sedangkan mereka belum nyebut nggak ngerti. Nah itulah bukti bahwasanya Allah itu lebih tahu yang akan diciptakan, maka malaikat tidak usah protes. Sehingga disitulah akhirnya malaikat merasa salah, sehingga malaikat mau sujud di Adam sebagai penghormatan. Namun iblis tetap ngeyel, nggak mau. Nah yang jadi pertanyaan saya, ketika malaikat suruh sujud ke Adam dan Adam suruh menyebutkan benda-benda yang ada di depannya di depan malaikat, saya tanya, malaikat itu melihat Adam apa enggak? Terus Adam itu melihat malaikat enggak? Nah di situ ada iblis lah. Iblis itu melihat malaikat, melihat Adam enggak? Sekarang dibalik, Adam itu melihat iblis, melihat malaikat enggak? Ya kan? Ketika di awal mula ciptaan, ya, malaikat, iblis, Adam, 3 makhluk yang diciptakan Allah itu berkumpul jadi satu tempat. Ketika terjadi itu tadi, terjadi untuk perintah Allah untuk saling untuk sujud itu. Yang pertanyaan saya itu Adam itu kira-kira, ya menurut saya pasti lihat gitu loh. Di alam malakut sana pasti lihat. Adam itu yang lihat jin, yang lihat malaikat yang lihat, mereka bertemu kan.